Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan bahagia. Kami dari calon guru penggerak angkatan 9 Jakarta Timur, kelompok Blackpink akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik bersama saya, Nuriani Puspitasari dari SMK Negeri 46 Jakarta, dan rekan saya Rani Ramadini dari SMA Negeri 76 Jakarta, dan rekan saya Ovi Octavia dari SDN Cakung Barat 07 Pagi. Selamat menyaksikan. Pada kasus ini, saya Ovi Octavia berperan sebagai coach dan rekan saya Nuriani berperan sebagai coachee dan rekan saya lainnya Bu Rani berperan sebagai supervisor. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Ovi, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Rani, alhamdulillah saya baik. Bu Rani apa kabar? Saya juga baik. Hari ini Bu Ovi akan melaksanakan coaching ya? Iya Bu Rani. Sebelum Bu Ovi melaksanakan coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Ovi? Boleh Bu Rani, silakan. Jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati. Selain itu, saya akan menilai sesuai dengan rubrik yang ada. Hal yang saya amati yaitu proses coaching, apakah sudah sesuai dengan alur cerita atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang akan disampaikan oleh coachee, dan jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Jangan lupa nanti prinsip coaching itu disesuaikan dengan prinsip kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada. Sebelum Ibu melakukan observasi, saya akan mengajukan pertanyaan. Boleh Bu Ovi? Boleh Bu Rani. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Jadi pada coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot Bu Rani. Jadi kompetensi yang akan dikembangkan oleh Bu Ovi adalah kehadiran penuh, pertanyaan yang berbobot, serta mendengarkan aktif ya Bu? Iya Bu Rani. Adakah kompetensi lain yang lebih spesifik yang ingin dikembangkan? Kalau yang lebih spesifiknya, saya ingin mengembangkan mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot pada coachee Bu Rani. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee. Lalu indikator kata capaian dari coaching ini apa ya Bu? Nantinya setelah proses coaching, saya ingin coachee itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya Bu Rani. Ya, baik. Indikator kata capaiannya tadi coachee dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik Ibu, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya. Dan setelah proses coaching, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu Rani, terima kasih ya Bu Rani. Assalamualaikum Bu Yeni, apa kabar Bu Yeni hari ini? Alhamdulillah baik Ibu. Bagaimana dengan Ibu Ovi? Alhamdulillah, saya juga baik. Ada sesuatu yang ingin Bu Yeni sampaikan kan pada saya? Apa itu ya Bu Yeni? Iya Ibu, jadi begini, saya melihat siswa-siswi di sekolah saya kok minat membacanya sangat rendah. Oh, jadi minat membaca di sekolah Bu Yeni itu rendah ya? Iya Bu, betul sekali. Hal apa yang ingin Bu Yeni dapatkan dari obrolan kita hari ini? Iya Ibu, siswa-siswi di sekolah saya kan minat membacanya rendah. Jadi saya ingin mereka itu tumbuh kesadaran untuk senang membaca dari diri mereka sendiri. Jadi tidak menunggu ada perintah atau saat pelajaran saja mereka mau membaca. Kadang mereka juga pergi ke perpustakaan hanya memenuhi jadwal kunjungan perpustakaan saja. Dan di perpustakaan pun mereka hanya menumpang menikmati AC. Oh gitu ya. Jadi pada intinya Bu Yeni ingin meningkatkan minat membaca murid di sekolah Bu Yeni. Menurut Bu Yeni nih, murid itu dikatakan tumbuh minat membacanya itu seperti apa ya? Ya, siswa senang dengan membaca, kemudian mengikuti kegiatan literasi tanpa paksaan dan sering berkunjung ke perpustakaan tanpa menunggu jadwal kunjungan.
Jadi kayak membaca buku di pojok baca dan membaca mading-mading di kelas atau di sekolah dengan sendirinya tanpa paksaan begitu, Bu. Jadi menurut Bu Yeni, mereka itu sudah tumbuh minat membaca ketika mereka rajin membaca tanpa adanya paksaan. Nah, menurut Bu Yeni, siswa Bu Yeni ini sekarang ada di level berapa nih minat membacanya? Antara 1 sampai 10 itu ada di level berapa? Ya, berdasarkan pengamatan saya ada di level 6. Lalu Bu Yeni ingin minat membaca siswa Bu Yeni ini ada di level berapa ya Bu Yeni? Menurut saya ada di level 8, sudah cukup baik. Oh, jadi Bu Yeni ingin siswa bisa meningkat ke level 8. Apakah Bu Yeni sudah punya rencana agar minat membaca siswa bisa sampai di level 8 itu? Nah, itu yang selama ini sedang saya pikirkan, apa yang dapat meningkatkan minat membaca siswa. Jadi niatnya itu saya ingin membuat perpustakaan digital sekolah agar siswa dapat mengunjungi perpustakaan kapan saja via online dan menyediakan game-game edukasi di dalamnya dan menyertakan buku-buku yang menarik untuk dibaca siswa. Atau yang kedua, saya juga akan melakukan workshop dan pelatihan-pelatihan agar bisa meningkatkan minat membaca siswa-siswi di sekolah. Oke, dari 2 strategi yang sudah Ibu rencanakan nih, perpustakaan digital sama workshop, itu menurut Bu Yeni strategi mana yang akan Bu Yeni laksanakan atau prioritaskan dulu? Saya akan memprioritaskan membuat perpustakaan digital karena saya rasa strategi ini lebih efektif dan siswa juga akan lebih tertarik, apalagi sekarang di zaman saat ini semuanya berbasis digital. Oh gitu ya. Lalu kapan nih rencananya Bu Yeni akan membuat perpustakaan digital itu? Insya Allah secepatnya, mulai minggu ini akan saya melaksanakan rencana tersebut. Baik Bu Yeni. Pada rencana ini siapa saja yang akan Bu Yeni libatkan untuk membantu Bu Yeni? Ya tentunya tenaga perpustakaan di sekolah saya, kemudian ahli IT juga yang akan membantu membuat perpustakaan digital, serta akan berkolaborasi juga dengan perpustakaan daerah. Baik Bu Yeni, nih dari apa yang kita obrolkan hari ini, apa yang sudah Bu Yeni dapatkan nih? Dari percakapan yang pertama itu awalnya saya bingung bagaimana cara meningkatkan minat membaca siswa-siswi, dan saya sekarang jadi dapat pencerahan tentang apa saja rencana atau strategi apa yang akan saya lakukan untuk bisa meningkatkan minat membaca siswa-siswi di sekolah. Jadi pada intinya Bu Yeni sudah menemukan solusi atas permasalahan Bu Yeni tadi ya? Iya betul sekali Bu Ovi, terima kasih banyak. Sama-sama Ibu. Saya jadi penasaran nih Bu Yeni, gimana hasilnya nanti setelah Bu Yeni sudah membuat perpustakaan digital itu. Kalau Bu Yeni sudah merealisasikannya, nanti kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu Yeni ya. Iya Ibu, baik. Terima kasih sudah membantu saya ya Bu. Iya, sama-sama Bu Yeni. Bagaimana Bu Ovi, apakah proses coaching tadi berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu Rani, tadi proses coachingnya berjalan dengan baik dan lancar. Begini Bu, setelah saya melakukan pengamatan tadi, saat Ibu menjadi coach, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Apakah boleh Bu? Boleh Bu Rani. Apa saja yang sudah Ibu dapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaian? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan rencana aksi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari diri coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Jadi Ibu sudah berhasil ya untuk melaksanakan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta. Tadi juga saya sudah mengamati bahwa Bu Ovi itu sudah menanyakan tujuan, mengidentifikasi masalah. Terus Bu Ovi juga sudah berhasil mengarahkan coaching untuk
menemukan rencana aksi yang sebaiknya coach pilih, dan juga membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencana nanti dapat dilakukan dengan baik. Saya juga sudah melihat Bu Ovi ini sangat fokus pada kegiatan coaching, yang artinya Ibu juga sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Lalu kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin memperdalam lagi tentang alur tirta pada proses coaching, Bu Rani, sehingga nantinya pada saat saya melakukan coaching kembali, hasilnya itu akan lebih baik lagi. Baik, jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi mengenai alur tirta agar proses coaching selanjutnya berjalan dengan lebih baik lagi. Baik, mudah-mudahan Bu Ovi sukses. Terima kasih juga sudah berkenan mengobrol-ngobrol dengan saya. Terima kasih juga sudah sharing dengan saya. Iya, sama-sama Bu Rani. Amin. Terima kasih doanya. Terima kasih sudah meluangkan waktu Bu Rani untuk saya. Pada kasus ini saya akan berperan sebagai coach, Bu Ovi sebagai coachee, dan Bu Yeni sebagai supervisor. Ya. Assalamualaikum Ibu Rani, bagaimana kabarnya hari ini? Waalaikumsalam Bu Yeni, alhamdulillah baik. Bagaimana kabar Bu Yeni? Saya juga baik. Hari ini Ibu akan melaksanakan coaching ya. Sebelum Ibu melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Boleh kan? Boleh Ibu. Jadi pada saat Ibu melakukan coaching, coach dan coachee akan saya amati. Selain itu, saya akan menilai sesuai rubrik yang ada. Hal yang saya amati yaitu apakah proses coaching sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan berbobot sesuai kata kunci yang disampaikan oleh coachee, dan jawaban yang disampaikan oleh coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang disampaikan. Jangan lupa juga disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Sebelum melakukan observasi, saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Boleh ya? Boleh Ibu. Kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching ini? Kompetensi inti coaching yang akan saya kembangkan yaitu yang pertama kehadiran penuh, lalu kemudian mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam Kompetensi spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif dan juga memberikan pertanyaan berbobot pada coaching. Jadi, kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot kepada coaching. Ibu Rani, indikator capaian dari coaching ini apa ya? Setelah proses coaching, saya ingin coaching itu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dihadapinya. Jadi, indikator capaiannya itu ketika nanti coaching dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik Ibu Rani, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching ini selesai, kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya. Ya, baik Ibu. Terima kasih. Selamat pagi Bu Ovi, bagaimana kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu Rani, alhamdulillah saya sehat. Bu Rani apa kabar? Alhamdulillah saya juga baik. Hari ini kita akan melakukan coaching dengan alur tirta. Sebelumnya, pertama-tama kita akan mulai menetapkan tujuan dari sesi coaching ini. Baik Bu Rani. Apa yang ingin Bu Ovi capai dari sesi coaching ini? Saya ingin sharing dengan Bu Rani tentang bagaimana mengelola waktu yang baik. Apa tujuan akhir yang Bu Ovi inginkan? Saya ingin meningkatkan kemampuan saya dalam mengelola waktu agar lebih efektif, Bu Rani.
Baik, tujuan itu sudah jelas. Lalu bagaimana atau apa ukuran keberhasilan yang Bu Ovi inginkan? Tentunya ukuran keberhasilannya ketika saya mampu mengelola waktu dengan lebih efektif lagi, Bu Rani. Sekarang mari kita identifikasi apa hal-hal nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bu Ovi. Apa saja hambatan atau kendala yang Bu Ovi nanti ini ya. Sekarang mari kita identifikasi. Maksudnya nanti aku mau senior. Sekarang mari kita identifikasi hal-hal nyata terkait dengan pengelolaan waktu Bu Ovi. Apa saja hambatan atau kendala yang Bu Ovi hadapi dalam mengelola waktu? Jadi Bu Rani, saya tuh sering merasa kesulitan dalam menyelesaikan tugas-tugas yang ada dalam waktu yang udah ditentukan gitu, Bu Rani. Apa yang membuat Bu Ovi kesulitan? Ya, terkadang tugas-tugas yang diberikan kepada saya itu datang secara berdekatan waktunya dan harus selesai berdekatan pula waktunya. Nah, di situ tuh saya merasa kerepotan sekali. Sementara tugas saya itu kan bukan hanya mengajar ya Bu Rani, tapi saya juga seorang istri dan seorang ibu di rumah, dimana suami dan anak-anak saya itu kan membutuhkan saya juga di rumah, Bu Rani. Setelah mengidentifikasi hambatan tersebut, mari kita lanjutkan dengan merencanakan aksi yang dapat Bu Ovi lakukan. Apa rencana aksi yang akan Ibu lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Jadi pertama saya akan berdiskusi lagi secara mendalam dengan suami saya pertama, karena dengan izin suami kan semuanya akan dimudahkan ya, insya Allah Bu Rani. Selanjutnya saya akan membuat jadwal terkait kegiatan-kegiatan saya di sekolah, Bu Rani. Apa strategi lain yang bisa Bu Ovi lakukan? Saya berencana untuk membuat jadwal itu lebih terstruktur dan memprioritaskan tugas-tugas berdasarkan tingkat urgensinya, sehingga kan saya nanti tidak kesulitan lagi, Bu Rani. Sekarang bagaimana cara Bu Ovi menjaga komitmen supaya rencana aksi ini bisa berjalan sesuai dengan yang diharapkan? Saya akan mencoba untuk membuat reminder dan mengajak suami serta rekan-rekan saya di sekolah untuk mendukung rencana yang sudah saya buat. Terakhir, bagaimana cara Bu Ovi bertanggung jawab terhadap aksi atau rencana aksi yang akan dilakukan? Lalu siapa saja yang terlibat yang dapat membantu Bu Ovi untuk menjalankan rencana aksi ini? Tentunya saya akan berkomitmen untuk memantau perkembangan saya secara berkala, dan saya juga akan meminta umpan balik dari suami saya, dari rekan-rekan kerja di sekolah. Jadi saya bisa melakukan refleksi apabila masih ada kekurangan-kekurangannya, begitu Bu Rani. Itu bagus sekali Bu Ovi, semoga Bu Ovi bisa membagi waktu secara efektif. Terima kasih ya Bu Rani. Terima kasih, sampai bertemu lagi Bu Ovi. Sampai bertemu lagi Bu Rani. Bagaimana Ibu Rani, apakah proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan lancar? Alhamdulillah Bu, coaching tadi berjalan baik dan lancar. Begini Bu, setelah saya melakukan observasi tadi saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Boleh ya Bu? Boleh Bu Yeni. Ya, apa saja yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator tercapaian? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur cerita. Saya menanyakan tujuan, melakukan identifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi yang akan dilakukan, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coaching. Kemudian saya juga sudah berusaha menggali potensi dari coaching untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching menggunakan alur cerita. Saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang akan saya sampaikan. Jadi tadi Ibu sudah berhasil melakukan proses coaching dengan alur cerita, sudah menyayangkan tujuan,
sudah melakukan identifikasi dan Ibu sudah mengarahkan coach untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan juga sudah membantu coach menemukan rasa tanggung jawab pada diri coach agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Jadi saya mengamati juga Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching ini dengan aktif, kompetensi yang diharapkan juga sudah present, kehadiran penuh, mendengarkan dengan aktif, dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coach. Kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi mengenai alur delta ini, sehingga ketika nanti saya kembali melakukan coaching, saya lebih berhasil lagi dalam hasilnya. Baik Ibu Rani, jadi Ibu ingin belajar lebih dalam lagi tentang alur delta agar proses coaching selanjutnya bisa lebih baik lagi. Baik Ibu Rani, mudah-mudahan semakin sukses ke depannya. Terima kasih sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Terima kasih Bu. Demikian praktek coaching untuk supervisi akademik dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak, tergerak, Bergerak, menggerakkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.